Episode sebelumnya, Hani terus mencoba memanfaatkan momen kebersamaan dirinya dan Aura untuk menarik perhatian Dean. Akan tetapi itu semua tidak bisa mengembalikan keadaan seperti semula karena Dean sendiri sudah memastikan tidak akan kembali sama Hani. Rasa cinta Dean untuk Hani sudah berubah menjadi benci, sehingga usaha Hani memanfaatkan Aura tidak akan pernah bisa berhasil. Justru sebaliknya, semakin Hani mengejar, maka Dean akan semakin menjauh. Dan itu sudah terjadi saat adegan berada di taman, di mana kebersamaan antara Dean, Tias, Hani, dan Aura masih membuat tegang. Pasalnya secara fisik Dean terkesan terpaksa dekat dengan Hani karena Aura. Namun secara hati dan batin Dean akan tetap mencintai Tias. Nah, itulah yang terjadi di alur cerita saat ini. Biarpun begitu, Hani terus berusaha untuk menyakiti hati Tias ketika bersama Aura dan Dean di taman. Hani menganggap kalau usaha dan rencana berhasil menyakiti hati Tias, akan tetapi pada kenyataan nanti justru Hani sendiri yang akan tersakiti karena sikap Dean yang lebih peduli sama perasaan Tias daripada dirinya. Maka dari situlah ketika pertemuan sudah selesai di taman dan semua peran sudah pulang ke rumah, maka Dean akan mencoba menghubungi Tias lewat video call. Maksud dan tujuan Dean menghubungi Tias tidak lain adalah bentuk rasa bersalah dan permintaan maaf atas perbuatan Hani. Dean nampak mencoba menjaga perasaan Tias supaya tidak tersinggung atau salah paham. Sebaliknya Tias nampak mencoba kuat ketika bicara bersama Dean. Itu artinya Dean menghubungi Tias tidak lain adalah bentuk rasa cemas dan tidak tenang sebelum dapat kepastian tentang keadaan Tias. Nah, dari adegan nampak jelas Dean bicara hati ke hati dengan rasa baper dan meminta maaf. Sebaliknya Tias tidak menyalahkan Dean dan mencoba menghindari untuk menutup telepon. Akan tetapi hati Dean belum tenang sebelum dirinya mengutarakan isi hati yang sebenarnya adalah kangen sama Tias. Hingga endingnya Tias pun ikut baper dengan kata-kata yang terucap. Lalu apa yang terjadi dan apakah itu artinya Dean dan Tias akan tetap bisa bersama dan bisa kembali rujuk? Tentu itulah ya yang membuat penasaran, namun yang pasti mereka berdua akan tetap saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi. Sehingga Dean dan Tias harus tetap memperjuangkan cinta untuk bisa menghadapi dan mengalahkan Hani sebagai peran antagonisnya. Jadi harus bersabar ya mengikuti alur cerita saat ini, karena adegan dan cerita sebenarnya adalah Dean dan Tias masih tetap menjadi fokus utama untuk bersatu sebagai peran utama yang sudah ditetapkan berjodoh. Adegan Hani masih terus berusaha menyerang hati dan perasaan Tias. Setelah sebelumnya sudah berhasil menyakiti hati Tias ketika di taman, ternyata Hani masih belum puas dan belum bisa tenang sebelum membuat hidup Tias menderita. Sehingga Hani mengambil kesempatan dalam kesempitan saat Dean dan Tias masih berjauhan. "Saya tidak akan pernah membiarkan hidup Mbak Tias tenang," kata Hani dengan cara memegang tangan Tias untuk disakiti dan diintimidasi. Sebaliknya Tias mencoba melawan namun tidak kuasa karena kondisi kesehatannya yang masih lemah. Maka dari situlah Hani terkesan agresif dan mencoba untuk terus menyerang Tias dengan segala cara yang digunakan, termasuk menyerang mental dan juga fisik ketika mereka bertemu berdua. Tias terus meronta kesakitan di bagian lengannya. Akan tetapi itu semua tidak membuat Hani menghentikan kekerasan yang dilakukan. Justru sebaliknya makin menjadi-jadi hingga melotot ke arah Tias yang disertai dengan ancaman. "Memang itu tujuan hidup aku, melihat Mbak Tias menderita dan kesakitan," kata Hani dengan nada suara jahat dan kejam. Lalu apa yang terjadi dan apakah tindakan Hani akan membuat Tias takut? Tentu saja tidak ya, karena Tias akan tetap mencintai Dean yang masih dipendam dalam hati. Walaupun berada di bawah ancaman Hani, begitu pula sebaliknya Dean akan tetap mencintai Tias. Bahkan sudah mengatakan jujur ketika pertemuan di danau kemarin. Itu artinya yang menderita nanti bukan Tias ya, melainkan Hani yang akan menderita akibat dari kejahatannya sendiri. Alih-alih bisa bahagia dengan harapan bisa mengalahkan Tias dalam asmara, namun malah sebaliknya dirinya akan menderita dan sulit bisa balikan sama Dean lagi. Sebab semakin Hani jahat dan kejam sama Tias dalam kehidupan, maka Dean akan semakin membenci dan semakin yakin kalau Hani memang pantas diceraikan. Begitu pula sebaliknya, lama-kelamaan Aura juga akan tahu kejahatan Hani di alur cerita. sehingga Aura tidak akan lagi menjadi beban buat Dean untuk menceraikan Hani nantinya.
Karena pada kenyataannya nanti semakin Hani berbuat jahat sama Tias, maka Aura pun akan semakin membenci dan mendukung papanya berpisah dari mamanya yaitu Hani. Itu artinya usaha Hani memanfaatkan Aura demi bisa balikan sama Dean akan tetap sia-sia dan percuma selama sikap dan perbuatan jahatnya tidak berubah. Adegan lain, Zidane masih berada di rumah sakit untuk periksa kondisi kesehatannya pasca sebelumnya kabur. Dari sini Zidane berusaha untuk menutup muka dengan harapan supaya tidak dikenali. Namun usaha Zidane gagal menyamar saat bertemu dengan Abel dan juga Gino di sana. Jadi dari sini peran Zidane nampak apes karena harus bertemu dengan Abel. Bahkan juga berhasil ditangkap Gino saat di koridor rumah sakit. Gino nampak penasaran saat pertemuan hingga dirinya bertanya untuk mendapatkan kepastian. Dari pertanyaan Gino kenapa Zidane terus menghindarinya. Nah dari sinilah Zidane nampak panik dan bingung menjawab pertanyaan Gino. Biarpun begitu, Zidane akan mencoba pergi tanpa memberikan penjelasan. Akan tetapi Gino akan terus menahan dan terus bertanya untuk mendapatkan kepastian tentang wanita yang bernama Tiara. Lalu apa yang terjadi dan apakah Zidane akan jujur sama Gino masalah Tiara? Tentu saja tidak ya, karena saat Zidane sudah terpojok, maka secara bersamaan pasti ada Abel yang hadir untuk melerai pertikaian, sehingga Gino gagal mendapatkan pengakuan dari Zidane tentang Tiara. Karena pada kenyataannya Zidane masih tetap melindungi Hani yang terus menyelidiki dan mencarinya. Adegan lain, peran baru sudah hadir untuk menjadi masalah buat kehidupan Dean. Kali ini peran baru tersebut sepertinya berhubungan dengan masa lalu kehidupan Dean. Entah siapa dan apa posisi perannya saat ini. Namun yang jelas peran baru tersebut menyerang Dean dengan menggunakan anak buah untuk menangkapnya. Dean dikeroyok ketika preman menyerangnya. Hingga endingnya Dean berhasil ditangkap dan diintimidasi. Entah apa maksud dan tujuan peran tersebut menangkap Dean. Namun yang pasti itu ada hubungannya dengan masa lalu. Hal itu terbukti dengan kata-kata dan dialognya saat bicara di telepon. Gimana reaksi keluarga Sigit begitu tahu siapa kamu sebenarnya? Kata peran tersebut untuk mengancam Dean. Dari situlah dirinya memberikan ancaman kepada Dean untuk bongkar identitas dan rahasia masa lalunya. Entah apa yang terjadi dengan masa lalu Dean saat ini. Namun itu semua berhubungan dengan keluarga Sigit yang mungkin akan marah jika tahu siapa Dean sebenarnya. Makin membuat penasaran ya. Namun seru dari hadirnya peran baru tersebut. Namun yang pasti akan menambah beban konflik di alur cerita makin menegangkan. Sekaligus menjadi ujian buat cinta Dean dan Tias untuk bisa bersatu dengan suasana dramatis dan sangat seru untuk kita nantikan kisah lengkapnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.